Selepas saja Tuan Berry pergi untuk kembali ke Star Hill, Tuan O'Berry yang agak sedikit linglung kini memasukkan cek yang diberikan oleh Tuan Berry ke dalam dompetnya lalu bergegas ke kasir untuk membayar minuman yang dia minum tadi. Setelah itu, Tuan O'Berry pun segera menghentikan taksi dan terus berangkat menuju ke rumah sakit rakyat Country Home. Di sepanjang perjalanan dia tidak henti-hentinya mengingat kejadian dalam 2 hari belakangan ini. Yang pertama adalah bantuan yang diberikan oleh Jerry bersama ketiga sahabatnya itu. Yang kedua berkat Jerry, dia telah mendapatkan kembali rumah di mana selama ini tempatnya berteduh dengan sejuta kenangan di dalamnya. Jerry ini benar-benar membawa keberuntungan bagi keluargaku. Padahal menurut Rico, anak ini adalah mahasiswa yang sangat miskin di kampus tempat mereka belajar. Tapi ya sudahlah. Setiap orang memiliki keberuntungannya masing-masing. Mungkin Jerry ini sengaja dikirim oleh Tuhan untuk meringankan beban yang ada di pundakku. Kata Tuan O'Berry dalam hati. Cukup lama juga Tuan O'Berry melamun hingga tanpa dia sadari, taksi yang dia tumpangi telah berhenti di depan rumah sakit rakyat tempat istrinya dirawat. Setelah membayar ongkos taksi, Tuan O'Berry pun segera berjalan memasuki rumah sakit tersebut menuju kamar di mana istrinya dirawat. Tok. Siapa di luar? Tanya suara seorang gadis. Helen, ini ayah. Oh. Ayah sudah kembali. Kata Helen segera membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Tuan O'Berry pun masuk dan dia melihat Rico sedang duduk di samping ranjang tempat ibunya berbaring. Kau di sini, Rico? Sapa Tuan O'Berry. Iya, ayah. Kata Rico menjawab singkat. Dari mana saja kau? Tanya Tuan O'Berry. Aku dari mencari pekerjaan ayah. Aku harus bisa mencari uang agar ayah tidak terlalu terbebani dengan biaya rumah sakit. Kata Rico. Kau tidak perlu memikirkan tentang biaya rumah sakit lagi. Sekarang kau harus kembali ke Star Hill untuk melanjutkan studi MU. Perintah Tuan O'Berry. Maksud ayah? Tadi aku sempat diberitahu oleh Helen bahwa Jerry, Ryan dan Daniel datang ke sini kemarin. Benar. Mereka mencari MU, Rico. Sahabat seperti apa kamu ini tidak memberi kabar sehingga mereka sangat mengkhawatirkan dirimu. Marah Tuan O'Berry kepada Rico. Maafkan aku, ayah. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin mereka melupakan aku karena aku sudah tidak bisa lagi untuk terus bersama mereka. Kata Rico sambil tertunduk dalam. Kau salah jika berpikir begitu, Rico. Apa kau tahu? Hanya demi sebuah persahabatan, mereka rela datang jauh-jauh kemari untuk mencari MU. Itulah yang sangat aku sesalkan, ayah. Kata Rico. Besok pagi-pagi sekali, kau harus berangkat ke kampus dan mulailah belajar seperti biasa. Masalah biaya rumah sakit, sahabat-sahabat MU itu telah melunasinya sampai 2 bulan ke depan. Maksud ayah, Jerry dan mereka telah membayar biaya rumah sakit? Tanya Jerry sambil mendelik. Apa kamu kira aku memiliki cukup uang untuk memindahkan ibu MU ke kamar VIP ini? Jika bukan karena mereka, aku bahkan sudah pasrah jika pihak rumah sakit memintaku untuk menjadi tukang sapu di sini. Kata Tuan O'Berry. Kau tahu bahwa atas bantuan Jerry, Tuan Berry telah mengembalikan rumah kita dan memindahkan surat kepemilikan atas namaku. Kata Tuan O'Berry sambil menyerahkan sebuah map ke tangan Rico. Rico segera menyambutnya dan membaca isi yang tertulis di kertas itu. Ya ampun, ini benar-benar nyata. Oh Tuhan. Kata Rico sambil berlutut di lantai menahan tangis. Jadi ini adalah karena Jerry, ayah. Ternyata benar kata Daniel bahwa jika Jerry meminta, pasti Tuan Berry akan memberi. Ini karena anak Tuan Berry pernah diselamatkan oleh Jerry. Sudahlah Rico. Besok kau belajarlah dengan giat. Temui sahabat-sahabat MU di sana dan mintalah maaf kepada mereka atas perbuatan MU ini yang telah membuat mereka khawatir. Baiklah ayah. Besok aku akan berangkat ke Star Hill. Kata Rico. Pagi-pagi sekali sebuah taksi berhenti tepat di depan gerbang kampus Golden University. Tak lama kemudian tampak seorang anak muda keluar dari taksi itu dan memasuki kampus dengan berjalan kaki. Baru saja pemuda itu akan berjalan ke kantin, tiba-tiba dia mendengar ada satu suara memanggilnya dari arah samping. Rico. Pemuda yang ternyata adalah Rico itu menoleh dan segera tersenyum. Rina. Gadis yang memanggil Rico yang ternyata adalah Rina itu segera berlari-lari kecil menghampiri Rico lalu tanpa segan-segan langsung memegang tangan Rico.
Kemana saja kamu, Riko? Kau tahu kami sangat mengkhawatirkan dirimu? Kata Rina. Riko yang sedikit kiku ketika tangannya digenggam oleh Rina hanya bisa menjawab sambil tergagap. Aka, aku menjenguk Ibe, ibuku yang sedang sakit. Kata Riko. Seharusnya kau memberi kami kabar, Riko. Aku bahkan mencari MU di mana-mana. Ketika merayakan ulang tahun Rindi kau juga tidak kelihatan. Maafkan aku Rina karena membuatmu khawatir. Kata Riko merasa bersalah. Siapa bilang aku khawatir? Kau terlalu percaya diri. Ketiga sahabatmu itu yang terlalu khawatir. Kilah Rina yang tak mau kekhawatirannya dilihat Riko. Oh, maaf kalau aku terlalu merasa. Aku tahu diriku. Siapa juga wanita yang sudi mengkhawatirkan diriku ini? Kata Riko merendah. Kan. Segitu aja kamu merajuk. Kata Rina sambil menarik-narik tangan Riko. Riko ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Namun dia segera membatalkan karena dari arah gerbang menderu sebuah mobil Audi RS7 dan segera berhenti di dekat mereka dengan suara deru knalpot yang memekakkan telinga. Tak lama setelah itu keluarlah 3 orang anak muda dengan angkuhnya berjalan menghampiri mereka. Wah. Kucing kurap kini mendapat sasaran yang empuk. Kata seorang pemuda yang baru saja keluar dari mobil. Hei Zack, apakah kau akan diam saja melihat gadis incaran MU sedang berduaan dengan lelaki miskin seperti ini? Kata pemuda itu lagi sengaja memprovokasi temannya yang bernama Zack. Sialan. Anton, mengapa kita harus berhenti di sini? Aku bahkan sudah merasa najis untuk melihat gadis yang sudah disentuh tangannya oleh bajingan ini. Kata Zack menghina. Kenapa tidak kita hajar saja kucing kurap ini biar lebih tahu diri? Kata seorang lagi. Jangan John. Aku khawatir jika kita menghajarnya, ibunya akan semakin sakit lalu mati mendengar anaknya babak belur. Kata Anton sambil tertawa. Anton, kau boleh menghina aku. Tapi tidak untuk ibuku, kata Riko dengan mata merah. Pergi kalian dari sini. Kau Zack, mengatakan najis kepadaku? Apa kau tahu bahwa aku lebih baik dikatakan najis bersama Riko daripada dikatakan suci tapi bersama kamu? Wih, jangan mimpi. Kata Rina membalas hinaan dari Zack sambil meludah ke tanah. Perempuan sialan. Kau kira kau siapa? Di mataku kau hanya seorang pelak rendahan yang hanya bisa menjalin hubungan dengan kucing kurap ini. Mendengar dirinya dikatakan begitu oleh Zack, Rina langsung merasa marah dan segera menampar wajah Zack. Zack yang mendapat tamparan itu kaget setengah mati. Karena ini kali pertama dia ditampar oleh seorang wanita. Kau. Sialan kau Rina. Kata Zack lalu akan membalas tamparan itu. Sedikit lagi tangan Zack akan sampai ke pipi Rina. Riko yang sejak tadi sudah mengetahui gelagat, langsung menangkap tangan Zack dan segera memelintirnya ke samping. Anton yang melihat Zack menjerit kesakitan segera datang untuk membantu. Namun apa daya, sebelum Anton dapat membantu, kaki Riko telah melayang tepat menghantam perut Anton membuat dia terbungkuk menahan rasa mual yang mendadak akibat tendangan itu. Sialan. John. Bantu aku. Teriak Anton. Belum lagi John melakukan pertolongan, Riko yang masih memegang tangan Zack segera menarik tangan itu sehingga Zack merasa seperti tersedot kekuatan besar. Begitu tubuh Zack mendekat ke arah Riko, Riko langsung mendorong tubuh itu ke arah John. Akibatnya, mereka berdua langsung terjatuh saling tumpang tindih di atas tanah berumput. Riko yang sudah dirasuki amarah segera menghampiri Anton dan berkata, mulut inilah yang terlalu lancang menghina ibuku. Lalu Riko segera mengirimkan tinjunya tepat ke arah bibir Anton. Begitu Anton menerima tinju yang keras itu, mendadak dia merasakan sesuatu yang hangat dan asin di dalam mulutnya. Anton segera meludah, tapi apa mau dikata. Ternyata yang keluar bukan ludah tapi darah. Kau. Sialan. Bibirku. Sialan kau Riko. Plak. Terdengar suara tamparan yang sangat keras. Begitu suara tamparan itu hilang, terlihat Anton sudah rebah di tanah sambil memegangi pipinya. Riko saat ini benar-benar seperti dirasuki setan. Puas dengan Anton, dia segera menghampiri John dan Zack yang masih belum bangun. Ketika dia sampai di dekat mereka, Riko langsung menyepak-nyepak tubuh Zack dan John secara bergiliran. Bangun kau sialan. Plak. Bag.
Bak. Bak. Aduh. Plak. Bangun kau sialan. Ayo lawan aku. Plak, bak. Ayo bangun. Kau. Lihat saja nanti. Kata Zack lalu melarikan diri. Melihat mereka lari tunggang langgang, Rico segera mencabut sebelah sepatunya dan langsung melemparkan ke arah mereka secara acak yang tepat mengenai kepala Anton. Setaan. Rutuk Anton memegangi kepalanya sambil kabur.